Jadi kalau ditanya makannya apa, ya simpel saja. Teman-teman silahkan membedakan mana hewan, mana tumbuhan. Nah, untuk makanan biasanya saya jam 12 siang saya makan yang hewani saja. Yang hewani itu apa saja? Kadang siang-siang saya makan teman-teman, di video ini saya akan ngebahas tentang selama 24 jam saya itu makannya apa saja ya. Nah, gitu. Jadi video ini terinspirasi dari salah satu komentar ya. Kemarin ada komentar masuk di video saya. Komentarnya bisa teman-teman baca juga. Dia bilang, saya sudah sering nonton channel abang ini. Abang ini nggak makan nasi, nggak makan karbo yang lain. Nggak makan buah, nggak makan sayur. Sangat jelas yang dijelaskan abang ini katanya. Tapi kurangnya abang ini nggak ada sebut apa yang ia makan dalam sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tolong dong bikin videonya biar penonton setia tahu cara pola makan abang dari pagi sampai malam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih yang pertama buat yang sudah komen seperti ini ya. Sebenarnya saya juga sudah menjelaskan banyak hal tentang apa yang saya makan dari pagi sampai kemudian saya pagi lagi gitu ya, atau selama 24 jam. Tapi oke, kita coba ulangin di sini khusus untuk membahas itu saja. Kita mulai dari saya bangun tidur. Saya bangun tidur biasanya subuh ya kan, entah pas menjelang azan subuh atau misalkan pas azan subuh atau pas sudah iqomat baru saya bangun, tergantung ya kadang kesiangan, kadang nggak kesiangan gitu ya, gitu. Kemudian saya sholat subuh, lalu setelah sholat subuh saya minum kopi pahit. Ya, minum kopi pahit atau kalau mau yang manis saya minum kopi pakai gula stevia. Itu kalau pagi-pagi ya. Jadi teman-teman lihat saya pagi-pagi nggak makan apa-apa, hanya minum kopi pahit. Nah kemudian ya ini berlangsung sampai jam 12. Jadi sampai jam 12 siang itu udah minimal banget ya, minimal banget sampai jam 12 siang saya tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa yang mengandung kalori. Jadi yang boleh saya minum atau boleh konsumsi itu adalah kalau pagi itu misalkan kopi pahit, teh tawar, air putih, nah itu boleh. Ya, boleh pakai es, boleh hangat, boleh biasa saja. Boleh sedikit, boleh banyak. Yang penting tidak ada kalorinya. Karena saya sedang menjalankan intermittent fasting itu di jam itu dari pagi sampai jam 12. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya, dari pagi sampai jam 12. Lalu dari pagi sampai jam 12 ini ketika perut saya kosong, saya juga harus dalam tanda kutip membiasakan diri untuk olahraga. Jadi saya misalkan datang ngantar anak saya jam 7, lalu setelah anak saya sampai sekolah, saya ke gym. Nah, ke gym itu biasanya saya jam setengah 8 sampai setengah 9. Jadi di gym itu saya fitness dan saya fitnessnya nggak perlu lama-lama. 1 jam saja itu sudah sangat luar biasa, cukup lah ya. Karena kalau di tempat fitness itu saya nggak ada temennya ya, karena saya datang sendiri, di situ ada orang-orang yang fitness juga, tapi saya tidak begitu kenal dan tidak banyak ngobrolnya. Jadi 1 jam itu benar-benar saya usahakan untuk angkat beban. Kemudian setelah nge-gym ya saya minum air putih atau teh tawar, begitu saja sampai jam 12. Oke, nah kalau teman-teman tidak bisa fitness, teman-teman bisa melakukan entah jalan kaki, bersepeda, ya kan, atau lari dan sebagainya lah. Dan jangan diporsir atau jangan dipaksakan. Kalau memang sudah merasa segini cukup lah ya sudah, jangan dipaksakan juga sampai kemudian kita sangat kelelahan, itu juga tidak bagus. Karena itu bisa menjadi stres buat diri kita ketika kita menjalankan olahraganya itu terpaksa atau sangat berat. Nah jam 12 siang ya itu minimal saya makan jam 12 siang, yang saya makan adalah yang protein dan lemak saja dan harus hewani. Jadi kalau ditanya makannya apa, ya simpel saja. Teman-teman silahkan membedakan mana hewan, mana tumbuhan. Ya, nah untuk makanan biasanya saya jam 12 siang saya makan yang hewani saja. Yang hewani itu apa saja? Kadang siang-siang saya makan ikan ya, ikan-ikanan ya, ikan lele, ikan kembung, ikan laut, ikan air tawar, ikan nila, ikan gurame dan sebagainya. Dimasaknya gimana? Dimasaknya bisa dibakar, bisa digoreng ya, atau bisa di apapun lah ya. Jadi untuk masaknya itu bebas, tidak ada aturan. Yang penting aturannya adalah hewani. Jadi teman-teman kalau yang dimakan apa? Teman-teman bisa kan membedakan mana tumbuhan, mana hewan. Nah, itulah yang saya makan yang hewan saja. Dimasaknya apa Bang? Dimasaknya bebas apapun. Yang penting ketika masak itu tidak ada bumbu atau tambahan
bahan masak yang mengandung gula atau bisa membuat gula darah kita naik ya. Contohnya apa? Saya tidak pakai kecap, tidak pakai gula. Jadi misalkan kalau saya goreng ya saya cuma dikasih garam ya kan, kemudian digoreng. Kalau dipanggang juga begitu, misalkan dibumbuin ya rempah-rempah ya kan, dimarinasi, kemudian saya panggang misalkan. Lalu kalau telur bisa direbus, bisa didadar, bisa diceplok, bisa diorak-arik. Nah gitu. Jadi nggak ada makanan khusus ya untuk jam 12. Yang penting hewan ya, dan masaknya nggak khusus. Harus dada ayam dan harus dikukus. Nah kebetulan saya tidak suka makanan yang dikukus ya. Dada ayam dikukus itu kan rasanya nggak ada. Kalau dada ayam biasanya saya iris-iris kecil-kecil, kubus gitu ya. Lalu kemudian saya tumis pakai minyak, kemudian pakai misalkan bumbu-bumbu tumis, tapi tidak ada kecap, tidak ada gula. Nah seperti itu jam 12 siang. Biasanya saya jam 12 siang ya, bisa jadi kadang jam 1, tergantung saya laparnya jam berapa. Jadi kalau saya lapar jam 12, saya makan jam 12, kalau jam 1 lapar saya makan jam 1, kalau ternyata jam 2 baru lapar saya makan jam 2. Nah ketika siang ini saya makan hanya secukupnya saja. Oke, secukupnya saja, kira-kira cukup nih, badan saya bisa tegak, kemudian bisa ada tenaganya, nggak tepar, nggak pingsan, maka saya cukup berhenti. Nah, kemudian ketika sore ya, saya beraktivitas seperti biasa. Lalu ketika sore ya, menjelang maghrib ya, habis asar sampai menjelang maghrib, itu kadang-kadang kan kalau saya di rumah lagi santai-santainya itu ya, lagi rileks, lagi duduk, lagi rebahan, lagi main sama anak ya kan, atau nonton YouTube atau apapun. Nah, itu biasanya suka pengen ngemil. Nah ketika saya ngemil itu saya biasanya sedia misalkan baby fish ya, misalkan ikan-ikan yang kecil sekecil ini gitu ya. Kalau di Padang misalkan ada ikan bili atau ada baby fish nila atau ada kadang jeroan ayam, entah hati ayam, usus, ampela. Nah kemudian itu digoreng saja biasanya ya. Digoreng saja, kemudian saya nyemilnya itu. Jadi cemilannya masih hewani saja. Nah, kemudian nanti sholat asar, sholat maghrib, lalu kemudian habis maghrib itu biasanya saya makan. Nah, habis maghrib ini saya makannya sebenarnya ya sama-sama aja seperti yang makan jam 12 siang, lalu makan cemilan itu sama-sama saja. Misalkan ketika maghrib atau malam ya saya kemudian makannya adalah yang hewan. Jadi teman-teman kalau ditanya makannya apa, teman-teman tinggal ini aja lah. Tinggal membedakan hewan dan tumbuhan. Oh ini hewan nih, berarti inilah yang dimakan. Ini tips ya, kalau saya itu nggak suka makan satu piring full daging semua misalkan, atau satu piring full ikan semua, atau satu piring full itu udang. Itu saya nggak begitu, atau telur sepiring itu nggak. Jadi kalau satu macam doang kadang saya suka suka enek bahasanya, ini terlalu banyak gitu. Jadi yang sering saya lakukan dalam satu piring itu saya taruh tuh misalkan ada sekian gram daging, kemudian ada ikan goreng atau ikan bakar, kemudian ada seafood, kemudian ada apalagi telurnya diorak-arik atau di apapun. Nah semuanya itu digabungin jadi satu piring ya. Dia dipisah-pisah boleh atau diaduk gitu juga boleh. Yang penting sekali lagi adalah makanan yang berasal dari hewan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya sama dimasaknya pun terserah, bebas. Yang penting tidak ada kecap, tidak ada gula. Jadi ketika malam inilah kemudian saya makan sekenyang-kenyangnya. Jadi ketika malam itu kadang saya pernah makan telur sampai 10 butir ya kan. Kemudian masih ditambah lagi dada ayam, masih ditambah lagi sama sayap ayam, paha ayam, kemudian udang goreng ya, daging dan sebagainya. Nah, ketika malam ini saya makan ya semampunya saya, kalau banyak ya banyak, kadang ketika malam juga kadang sedikit ya sedikit gitu ya. Tergantung ketika itu memang saya butuh banyak atau tidak ya, tergantung selera saya. Kalau lagi selera banget kadang waktu itu pernah sampai 2 piring daging saya makan ketika malam ya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian setelah itu saya berhenti makan itu maksimal jam 8 malam. Jadi jam 8 malam saya berhenti makan ya kan, kalau minum masih boleh, yang penting tidak ada kalorinya. Jadi setelah itu kemudian saya beristirahat ya. Setelah beristirahat ya, kalau di ketofastosis juga kita usahakan jam 10 itu udah tidur lah ya, karena begadang itu nggak bagus
bagus buat kesehatan kita. Tidur sampai jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, subuh baru tidur, itu tidak bagus. Karena Tuhan sudah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa, ya, sudah menciptakan matahari, sudah ketika malam itu gelap, itu sudah diset sama Tuhan, sama Allah, itu bahwa kalau siang kita beraktivitas, kalau malam kita beristirahat. Dan kenapa kita malam harus beristirahat dan tidak boleh begadang? Karena ketika kita tidur, itu banyak yang terjadi di dalam tubuh kita. Terjadi regenerasi sel, kemudian terjadi recovery, ya. Kalau misalkan sudah olahraga, kemudian kita sudah beraktivitas, maka kan kita harus tidur malamnya agar ketika besok pagi kita bangunnya lebih fresh. Nah, kemudian setelah itu saya tidur, ya, biasanya saya jam 8, anak saya biasanya tidur jam 8, jadi mau nggak mau saya kan ngelonin anak saya ada 3, jadi saya bertugas menidurkan 2 anak, yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga sama istri saya. Nah, kemudian tidur sudah rebahan dari jam 8 malam. Nah, tergantung nanti kadang-kadang saya baru bisa lelapnya jam 9 atau jam 10. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian apa? Kemudian saya akan tidur, lelap, lalu bangun lagi nanti ketika subuh. Nah, seperti itulah rutinitas saya selama 24 jam. Yang dimakan adalah makanan hewani saja, ya. Kalau bingung, ya, tinggal teman-teman membedakan ini tumbuhan atau hewan, ya, gitu. Kan tinggal bedakin saja. Oh, ini ada di meja ada tumis kangkung, kemudian ada ayam goreng, ada ini, kan tinggal bedain kangkung ini tumbuhan atau hewan. Ya kan, seperti itu saja membedakannya. Jadi nggak usah pusing. Kalau ditanya kenapa alasannya makan hewani saja, ya, saya memang ikut ketofastosis, dan di ketofastosis itu makannya adalah makanan-makanan yang tidak membuat gula darah kita naik. Karena gula darah yang terus-terusan naik, ya, sehari naik, 2 hari naik, seminggu, setahun, ya kan, lama-kelamaan maka tubuh kita akan terjadi yang namanya sindrom metabolik. Maka kita menghindari makanan yang bisa bikin gula darah kita naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya teman-teman, ya, di ketofastosis itu jangan lupa, ya, ini tidak hanya concernnya ke makanan, tidak. Jadi di ketofastosis itu ada 5 pilar yang harus kita jaga. Yang pertama adalah 1, menjaga makanan benar. Yang kedua adalah puasa. Tadi ketika teman-teman lihat penjelasan saya selama 24 jam, pilar yang kedua misalkan saya sebut puasa, itu artinya dari jam 8 malam sampai jam 12 siang itu saya berpuasa, tidak makan, tidak minum yang mengandung kalori yang bisa bikin gula darah kita naik. Kemudian yang ketiga, ya, jadi setelah makan, puasa, bergerak. Ya, pilar yang ketiga itu bergerak. Nah, bergerak itu artinya apa? Olahraga, ya. Olahraga itu pun bebas, ya. Teman-teman mau berenang boleh, mau jalan kaki boleh, mau jogging boleh, mau lari boleh, mau fitness boleh, mau bersepeda juga boleh. Nah, seberapa lama? Ya, minimal setengah jam saja cukup. Jadi tidak perlu berlama-lama. Mau setengah jam boleh, 40 menit boleh, 1 jam boleh. Ya, saya rasa sampai 1 jam itu sudah cukup lah dengan kondisi, ya, perut kita lagi kosong, ya. Perut kita lagi kosong, kemudian juga kita tidak makan yang mengandung karbohidrat dan bikin gula darah naik, maka kita nggak perlu lama-lama olahraganya. 1 jam itu juga sudah sangat cukup. Jadi sudah makan dijaga, puasa, lalu bergerak. Nah, setelah itu ada namanya pilar yang berikutnya adalah relaxing atau jangan stres atau manajemen stres. Jadi di ketofastosis itu sekali lagi tidak hanya concern sama makanan, ya. Kita harus menjaga pikiran kita, tubuh kita itu tidak stres. Karena banyak sekali, ya, orang-orang yang menjaga makanan, orang-orang yang sudah bagus banget gaya hidupnya, ya, dalam artian tuh makan, puasa, olahraga. Tapi ketika kita stres, ya, stres bisa terjadi karena stres pekerjaan, stres karena keluarga, stres karena banyak hutang, banyak cicilan. Nah, stres ini menyebabkan kortisol atau hormon kortisol itu naik di dalam tubuh, dan hormon kortisol ketika naik di dalam tubuh itu bisa membuat tubuh kita mudah terserang penyakit. Jadi yang berikutnya pilar di ketofastosis adalah jangan stres. Bang, tapi susah. Nah, itulah kemudian kita kalau misalkan sore biasanya, ya, sore itu saya mencari kegiatan yang mengasihkan buat saya. Sore, ya, misalkan saya rebahan, bikin kopi pakai stevia atau pakai santan, ya kan. Kemudian saya duduk-duduk saja ngeliatin ikan di kolam gitu. Nah, itu membuat saya agar rileks. Kalau yang punya agama, ya baik agama apapun, mungkin kan kita punya
kayak ibadah di agama kita masing-masing. Misalkan kalau di Islam supaya kita bisa rileks, kita mungkin beristighfar ya, menyebut asma Allah, kemudian beristighfar, kemudian menyebut kalimat-kalimat yang baik, kemudian bersyukur kalau memang ada kenikmatan. Kalau memang ternyata hari ini kok kayaknya susah banget, kita bersabar lalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bentuk untuk menjaga agar kita tidak terlalu stres ya. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah diatur sama Allah, dan Allah itu tahu apa kebutuhan hambanya, dan yang Allah kasih pasti yang terbaik buat kita. Nah, itu yang keempat, relax. Yang kelima adalah sleeping. Ya, sleeping itu artinya kita menjaga tidur kita agar tidak terganggu, agar cukup. Karena ketika kita tidur, itu tubuh kita sedang bekerja meregenerasi sel, kemudian merecovery tubuh yang tadinya mungkin lelah, kita tidur nyenyak, maka kemudian kita akan bangunnya menjadi lebih segar. Ya, nah seperti itu ya teman-teman, inilah yang saya lakukan selama 24 jam. Semoga ini menjadi manfaat dan inspirasi buat saya ya teman-teman. Tidak ada paksaan, sekali lagi ingat dan camkan baik-baik bahwa tidak ada paksaan harus ikut seperti saya ya. Masih banyak hal-hal yang lain, ilmu-ilmu baru yang lain di luar sana, silakan pelajari, kemudian praktekkan. Kalau cocok jalankan, kalau tidak cocok ya sudah, mungkin memang di kita nggak cocok ya, tapi di orang lain ternyata cocok. Saya menjalankan ini sudah 1 tahun. Dulu badan saya itu 80 atau 90 kilo, sekarang saya 60-an saja. Kemudian saya ngerasa bahwa dulu kalau jalan itu gampang capek, naik tangga gampang capek, kemudian bentar-bentar ngerasa badan nggak enak, sakit dan sebagainya. Tapi kemudian setelah menjalankan ini, saya merasa lebih baik, nggak gampang capek, nggak gampang ngos-ngosan, dan lemak tubuh saya berkurang. Ya, nah kalau saya ngerasa bahwa ini bagus buat saya, ya saya lanjutkan gitu. Teman-teman silahkan pelajari, cocok lanjutkan, tidak cocok ganti yang lain ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video yang lain, bye-bye.